Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di video yang akan membawa kita menyelami salah satu pilar terpenting bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana semboyan ini lahir dan mengapa ia begitu sakral bagi kita? Yuk kita bedah bersama sejarahnya dan pahami makna mendalam di baliknya. Sebelum kita membahas lebih lanjut, silakan subscribe Begawan Guru Channel. Asal-usul Bhinneka Tunggal Ika. Frasa Bhinneka Tunggal Ika pertama kali tercatat dalam karya sastra kuno yang berjudul Kakawin Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular. Kira-kira ditulis oleh Empu Tantular pada abad ke-14 di masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Secara harfiah, semboyan ini memiliki arti walaupun beda-beda tetapi tetap satu. Konteks penciptanya adalah untuk mendamaikan perbedaan keyakinan agama Hindu dan Buddha yang kala itu hidup berdampingan di kerajaan Majapahit. Empu Tantular adalah seorang pujangga besar di era kerajaan Majapahit. Beliau dikenal atas kontribusinya dalam menciptakan berbagai macam karya sastra yang syarat dengan makna toleransi dan persatuan. Tokoh utama dalam Kakawin ini Sutasoma diilustrasikan sebagai lambang kebijaksanaan dan persatuan yang mampu merangkul segala perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Marmo. Wah, berbeda-beda itu tidak ada salahnya. Bhinneka Tunggal Ika dalam lambang negara merupakan yang pertama diadopsi sebagai semboyan nasional. Semboyan ini secara resmi diadopsi sebagai semboyan nasional Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Yang kedua, semboyan ini tertera pada Garuda Pancasila. Frase ini secara simbolis tertera pada pita yang dicengkram oleh burung Garuda Pancasila yang menjadi lambang negara Republik Indonesia. Dan yang ketiga, ditetapkan secara hukum. Kedudukannya sebagai semboyan negara diperkuat dengan penetapan resmi melalui peraturan pemerintah nomor 66 tahun 1951. Makna filosofis dan sosial Bhinneka Tunggal Ika. Makna pertama adalah kekayaan keberagaman. Bhinneka Tunggal Ika menegaskan bahwa keberagaman suku, agama, bahasa, dan budaya adalah aset atau harta tak ternilai bagi bangsa Indonesia. Yang kedua adalah sebagai landasan persatuan. Semboyan ini menjadi fondasi kuat bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang sangat majemuk. Nah, sedangkan yang ketiga adalah sebagai nilai-nilai luhur. Mengajarkan kita nilai-nilai fundamental seperti toleransi, semangat gotong royong, dan keadaan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks modern, Indonesia merupakan rumah bagi lebih dari 1.300 suku bangsa dan mengakui 6 agama resmi. Dalam konteks keberagaman yang begitu kaya ini, Bhinneka Tunggal Ika memegang peranan krusial sebagai pedoman hidup. Semboyan ini dapat menjadi tameng dan menyelesaikan konflik sosial serta etnis. Bhinneka Tunggal Ika dapat menjadi pengingat betapa pentingnya saling menghargai dan menghormati keragaman. Implementasi dalam pendidikan dan masyarakat. Yang pertama adalah dalam pendidikan dini. Bhinneka Tunggal Ika diajarkan sejak jenjang sekolah dasar untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan toleransi sejak usia muda. Yang kedua, kurikulum berbeda itu menyenangkan. Modul penguatan profil pelajar Pancasila,
secara eksplisit mengangkat tema berbeda itu menyenangkan loh, mendorong penerimaan dan penghargaan terhadap perbedaan. Sedangkan yang ketiga, mendorong terjadinya gotong royong. Semboyan ini secara aktif mendorong sikap saling menghargai dan semangat gotong royong antar warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Peran Bhinneka Tunggal Ika dalam perdamaian dan dialog. Bhinneka Tunggal Ika digunakan sebagai dasar kuat untuk dialog antar agama dan antar budaya di seluruh pelosok Indonesia, memfasilitasi pemahaman lintas keyakinan. Juga digunakan dalam forum perdamaian berskala internasional seperti Asia Peace Innovators Forum, seringkali mengangkat semboyan ini sebagai inspirasi utama. Kemudian, Bhinneka Tunggal Ika berperan penting dalam menyatukan berbagai pemangku kepentingan dari latar belakang berbeda untuk mencapai harmoni sosial yang berkelanjutan. Bhinneka Tunggal Ika juga memiliki tantangan dan harapan ke depan. Pertama adalah tantangan intoleransi. Meskipun kemajuan telah dicapai, tantangan berupa intoleransi dan diskriminasi masih ada di beberapa daerah, dan ini membutuhkan perhatian serius dari semua pihak. Kemudian yang kedua adalah tantangan perkuat pendidikan dan dialog. Pendidikan berbasis multikultural dan dialog lintas budaya harus terus diperkuat untuk membangun pemahaman yang lebih dalam. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika menjadi inspirasi untuk kemajuan. Bhinneka Tunggal Ika harus terus menjadi inspirasi bagi Indonesia menuju masa depan yang damai, maju, dan harmonis. Kesimpulannya adalah Bhinneka Tunggal Ika merupakan jiwa persatuan Indonesia. Semboyan ini bukan sekedar kata-kata, melainkan jiwa bangsa yang mengikat keberagaman Indonesia. Ia mengajarkan kita bahwa perbedaan adalah kekuatan, bukan penghalang. Mari kita jaga dan amalkan nilai luhur ini demi Indonesia yang bersatu, berdaulat, dan berbineka. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Silakan berlangganan Begawan Guru Channel untuk mendapatkan video pengetahuan lainnya.